Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan tentang ilmu nahwu. Dan pada sore hari ini kita masih membedah kitab Jurmiyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah agar apa yang hari ini kita pelajari mendapatkan keberkahan, kemudahan dan manfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa qulna bis-shalihat yuridu ijab syara'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i iku tetep kadue i'rab rafa. Arba'u alamatin utawi papat piro-piro tetenger. Ad-dhammatu siji harokat dhammah, wal wawu lan huruf wawu, wal alifu lan huruf alif, wan nunu lan huruf nun. Bab menerangkan tanda-tanda atau alamat i'rab rafa. Alamatnya i'rab rafa itu ada 4. 1. Harokat dhammah, contohnya yadribu zaidun. 2. Huruf wawu, contohnya jaa zaiduna. 3. Huruf alif, contohnya jaa zaidani. 4. Huruf nun, contohnya yadribani. Fa amma dhammatu, mangka utawi harokat dhammah iku fatakunu ana apa dhammah alamatan, iku alamatan dadi tetenger lirraf'i kadua i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'i ing dalem 4 pira-pira panggonan. Fil ismil mufradi, siji ing dalem isim mufrad, wa jam'i taksiri lan jama' taksir, wa jam'il muannas salimi lan jama' muannas salim, wa fi'lul mudhari'i lan fi'il mudhari' alladzi ya fi'il mudhari' lam yattasil kang ora ketemu bi akhirih kelawan akhir fi'il mudhari' apa syai'un sewiji-wiji. Ya, harokat dhammah menjadi ciri-ciri i'rab rafa itu ada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, contohnya jaa zaidun, jaat hindun. Yang kedua jama' taksir, jaa rijalun, jaat hunudun. Yang ketiga jama' muannas salim, jaat muslimatun, contohnya ya. Yang keempat fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan syai'. Syai' di sini artinya dhamir alif tasniyah, dhamir wawu jama', dhamir ya muannasah mukhatabah. Seperti contoh yadribu. Nah, sebelum saya melanjutkan keterangannya, silakan dicatat apa itu isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, dan fi'il mudhari'. Ya, ini pengertiannya biar kita sama-sama memahami. Isim mufrad ialah
isim yang kalimat yang menunjukkan makna tunggal. Di isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna tunggal, makna satu, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Seperti contoh Zaidun, Hindun, Kitabun, Madrasatun. Sedangkan jamak taksir ialah setiap kalimat yang menunjukkan makna banyak, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, yang berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, rijalun itu jamak taksirnya, mufradnya rajulun, itu yang mudzakkar ya. Hunudun itu yang jamaknya, mufradnya hindun. Kutubun itu yang jamaknya, yang mufradnya kitabun. Madarisun itu jamaknya, mufradnya madrasatun. Itu jamak muannas, jamak taksir. Sedangkan yang dinamakan jamak muannas salim ialah setiap kalimat yang menunjukkan makna perempuan yang banyak dan selamat dari berubahnya akhir yang ditambah. Berubah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak dan makna perempuan. Dan di akhirnya itu ditambahi alif dan ta. Jadi saya ulangi, jamak muannas salim itu ialah kalimat yang menunjukkan makna istri atau makna perempuan dan maknanya banyak, dan di akhirnya itu ditambahi dengan alif dan ta. Contoh, muslimatun itu mufradnya. Kalau dibikin jamak muannas salim jadinya muslimatun. Hindun itu mufradnya. Kalau jamak muannas salimnya hindatun. Kalimatun itu mufradnya. Kalau dibuat jamak muannas salim jadinya kalimatun. Ada tambahan alif dan ta. Sedangkan yang dinamakan dengan fi'il mudhari' itu ialah kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan yang memiliki zaman, keterangan waktu, baik itu zaman hal, zaman sekarang ya, keterangannya sekarang, ataupun zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Seperti contoh yadribu. Yadribu itu bisa diartikan sedang memukul, bisa diartikan akan memukul. Yansuru bisa diartikan sedang menolong, bisa diartikan akan menolong. Kalau sedang namanya zaman hal, keterangan waktunya. Kalau zaman akan datang itu namanya zaman istiqbal. Nah, itu sekilas berkaitan tentang terjemahnya. Saya akan urai di sini, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Bab ma'rifatu alama fil i'rabi. Bab ya, mengetahui ciri-ciri alama, ciri-ciri i'rab. Nah, yang pertama, i'rab rafa itu ciri-cirinya ada 4. 1, dhamma. 2, itu namanya wawu. 3, itu alif. 4, nun. Nah, jadi saya ulangi, ini baru i'rab rafa dulu. Alamatnya i'rab rafa itu ada 4. 1, dhamma. 2, huruf wawu. 4,
3 huruf alif dan 4 adalah huruf nun. Saya kasih contoh yang dhamma. Ja'a Zaidun. Ja'a teka sapa Zaidun, Zaid. Ini harokat dhamma. Nah, lafaz Zaidun i'rabnya adalah i'rab rafa, alamat rafanya dengan dhamma. Yang wawu contohnya Ja'a Zaiduna. Ja'a teka sapa Zaiduna biro-biro Zaid. Lafaz Zaiduna ini i'rabnya namanya i'rab rafa. Ciri rafanya dengan wawu. Yang alif Ja'a teka sapa Zaidani, Zaid loro. Lafaz Zaidani ini i'rabnya i'rab rafa. Ciri rafanya dengan alif. Yang nun ya, yang nun ini contohnya ribuna. Ya, lafaz ribuna ini i'rabnya i'rab rafa. Ciri rafanya dengan nun. Paham sampai sini? Nah, jadi saya ulangi, i'rab rafa itu alamatnya ada 4. 1 harokat dhamma, 2 harokat wawu, 3 huruf alif, 4 huruf nun. Dari keempat ciri-ciri i'rab rafa ini ada ciri-ciri yang melekat pada i'rab rafa. Ciri-ciri khususnya i'rab rafa, yakni harokat dhamma. Ini ciri-ciri khusus daripada i'rab rafa. Nah, kita akan mengurai lebih dalam lagi. Ini paham ya? Saya kasih keterangan di bawah. Sekarang kita akan berbicara harokat dhamma. Jadi saya ulangi, i'rab rafa itu ciri-cirinya 4, ada dhamma, huruf wawu, alif dan nun. Nah, sekarang kita harokat dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu ada di 4 tempat. Pertama, namanya isim mufrad. Ya. Yang kedua, namanya jamak taksir. Yang ketiga, namanya jamak muannas salim. Yang keempat, namanya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Jadi saya ulangi, harokat dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu ada di 4 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, jamak taksir. Yang ketiga, jamak muannas salim. Yang keempat, namanya fi'il mudhari'. Ya. Lantas apa yang dinamakan isim mufrad? Isim mufrad itu ialah isim yang menunjukkan makna tunggal, maknanya satu, baik itu untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Saya ulangi, isim mufrad itu ialah kalimat isim yang menunjukkan makna tunggal atau makna satu, bisa untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Saya kasih contoh. Ja'a Zaidun. Ja'a taka sapa Zaidun, Zaid. Lafaz Zaidun ini i'rabnya adalah i'rab rafa. Lafaz ja'a Zaidun, lafaz Zaidun itu i'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya lafaz Zaidun itu dengan dhamma, Zaidun. Ciri rafanya dengan dhamma. Kenapa dhamma? Karena lafaz Zaidun itu adalah isim mufrad. Lafaz Zaidun itu menunjukkan makna laki-laki. Nah, yang perempuannya Ja'at
Hindun. Ja'at teka sapa Hindun. Hindun telah datang. Lafaz Hindun di sini i'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Lafaz Hindun ini isim mufrad yang menunjukkan makna perempuan. Paham sampai sini? Nah, saya ulangi. Dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu pada 4 tempat. Satu namanya isim mufrad. Isim mufrad itu ialah isim yang menunjukkan makna tunggal, baik untuk laki-laki ataupun juga perempuan. Saya kasih contoh, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ja'a teka sapa Zaidun Zaid. Lafaz Zaidun ini i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma. Kenapa? Karena isim mufrad. Lafaz Zaidun ini kalimat isim yang menunjukkan makna namanya laki-laki. Contoh lagi, Ja'at Hindun. Ja'at teka sapa Hindun. Hindun telah datang. Lafaz Hindun ini i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Lafaz Hindun ini menunjukkan nama perempuan. Kenapa? Lafaz ja'a ketika untuk perempuan itu dikasih tak. Mas ya. Kalau ada fi'il madhi ya yang fa'ilnya adalah perempuan itu harus dikasih tambahan tak. Kalau ja'a menjadi ja'at Hindun. Kalau nasoro menjadi nasorot Hindun. Doroba menjadi dorobat Hindun. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada jamak taksir. Jamak taksir itu ialah kalimat isim yang menunjukkan maknanya banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Saya kasih contoh. Rajulun. Ini namanya tunggal, satu laki-laki. Kalau dibikin jamak taksir namanya rijalun. Banyak laki-laki. Dan bisa juga perempuan. Contoh Hindun. Nah, kalau ini Hindun artinya satu Hindun. Kalau banyak Hindun namanya hunudun. Namanya hunudun. Hunudun. Jadi saya ulangi. Hapus dulu biar tidak ribet. Dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu yang kedua bertempat pada jamak taksir. Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah daripada bentuk mufradnya. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Saya kasih contoh tadi. Kalau rajulun ini satu laki-laki, maknanya satu laki-laki. Kalau jamak taksirnya rijalun artinya banyak laki-laki. Ya, rajulun satu laki-laki, rijalun banyak laki-laki. Yang perempuannya Hindun, satu Hindun. Kalau banyak Hindun, hunudun. Nah, paham ya? Ja'a atau ja'a rajulun. Ja'at Hindun atau ja'at hunudun. Lafaz rajulun di sini itu i'rabnya adalah i'rab rafa. Saya ulangi. Ja'a rajulun. Lafaz rajulun di sini itu i'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya yakni dengan dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Ja'a rijalun. Lafaz rijalun di sini adalah i'rabnya i'rab rafa. Ciri rafanya dengan dhamma. Kenapa? Namanya jamak taksir. Kalau rajulunnya itu isim mufrad, kalau rijalunnya isim jamak taksir. Contoh lagi. Ja'at Hindun. Lafaz Hindun di sini
i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan doma karena isim mufrad. Ja'at hunudun. Lafaz hunudun di sini apa? I'rabnya lah i'rab rafa, ciri rafanya dengan doma karena namanya jama taksir. Paham sampai sini ya? Tuh. Yang ketiga itu ialah doma menjadi alamatnya i'rab rafa. Yang ketiga bertempat pada jamak muannas salim. Nah, apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim itu ialah kalimat isim yang menunjukkan makna banyak, yang akhiran kalimat itu ditambahi dengan alif dan ta. Saya kasih contoh. Madrasatun. Kalau madrasatun ini satu madrasah. Kalau dibikin jamak muannas salim akhirannya dikasih alif dan ta. Madrasatun. Ini ada tambahan alif dan ta. Sampai sini ya. Contoh lagi. Muslimatun. Lafaz muslimatun ini bentuk mufradnya. Bentuk mufrad. Madrasatun bentuk mufrad, bentuk tunggalnya. Kalau dibikin namanya jamak muannas salim harus ditambah alif dan ta di akhirannya. Muslimatun menjadi muslimatun. Ada tambahan alif dan ta. Nasoro nulung sapa muslimatun wong muslim wadon. Nah, lafaz muslimatun ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Awas nih, muslimatun isim mufrad. Kalau nasoro sudah nulung atau isim nulung sapa muslimatun biro-biro wong muslim wadon. Lafaz muslimatun di sini i'rabnya adalah i'rab rafa. Ciri rafanya dengan dhamma karena jamak muannas salim. Kalau muslimatun ini nama isim mufrad, kalau muslimatun itu namanya jamak muannas salim. Maknanya berarti banyak muslim perempuan. Kenapa cirinya? Ada alif dan ta. Saya ulangi. Nasara wis nulungi sapa muslimatun biro-biro wong muslim wadon. Lafaz muslimatun ini i'rabnya adalah i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma karena jamak muannas salim. Yang terakhir, dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada fi'il mudhari'. Contoh, ribu, yang suruh, tahu. Ya, fi'il mudhari' yang akhirannya itu tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak, ya muannasa, yang atau yang akhirannya fi'il mudhari' itu tidak bertemu dengan syai' itu artinya alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak dan ya muannasa mukhatabah. Contoh, yadribu ini kenapa i'rabnya adalah i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma. Kenapa? Namanya fi'il mudhari'. Ya. Bacanya dhammanya karena i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma karena fi'il mudhari'. Yang suruh ini i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma karena fi'il mudhari'. Yaftahu ini i'rabnya i'rab rafa, ciri rafanya dengan dhamma karena fi'il mudhari'. Paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semuanya. Dan kalau tidak bisa dimengerti, bisa ditikror, bisa dibulak-balik, bisa dimutola'ah di kemudian hari. Nah, jadi mudah-mudahan pada hari ini apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti oleh kita semua.
Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.